Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Raya Sabila Siswanto dengan NIM 181251034 dari Prodi Matematika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Di sini saya akan menjawab dan menjelaskan soal-soal persiapan UTS dari mata kuliah Fisika Dasar dengan 50 soal esai konsep dan 50 soal pilihan ganda sebagai tugas dari mata kuliah Fisika Dasar yang diampu oleh dosen Bapak Sugianto Sulistiono. Soal esai konsep 50 soal. Satu, jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan besaran vektor disertai contoh masing-masing. Besaran skalar adalah besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya suhu 10 derajat Celcius, massa 5 kilogram. Sedangkan besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya kecepatan 5 meter per sekon ke arah utara dan massa 10 Newton ke bawah. Dua, mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Satuan memberikan acuan standar sehingga hasil pengukuran bisa dipercaya, bisa dipercaya dan diverifikasi. Tanpa satuan, suatu nilai tidak memiliki makna yang jelas. Contoh kesalahan adalah angka 27. 27 hanya sebuah angka, tidak ada satuan apapun, jadi tidak bisa disebut sebagai suatu berat atau panjang. Jadi seperti contoh 27 kilometer adalah suatu jarak dan 27 cm adalah suatu panjang. Maka dari itu satuan sangat penting dalam fisika supaya suatu nilai bisa dinilai dengan jelas. Tiga, apa perbedaan massa dan berat secara fisis? Massa adalah jumlah materi yang ada dalam benda dan nilainya konstan atau tetap. Sedangkan berat adalah gaya gravitasi yang bekerja pada benda. Empat, mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Ada beberapa faktor ketidakpastian ada beberapa faktor yang memengaruhi ketidakpastian pengukuran seperti kesalahan manusia atau dan keterbatasan alat ukur dan fluktuasi lingkungan. Lima, apa makna fisis dari komponen vektor? Makna fisis dari komponen vektor adalah makna fisis dari komponen vektor adalah eh, proyeksi atau bagian dari suatu vektor yang bekerja secara spesifik pada sumbu arah tertentu dan mempermudah kita menganalisis gerak atau gaya pada sumbu arah tertentu. Nah, jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Jarak tempuh adalah total lintasan yang dilalui oleh suatu benda, dan sedangkan perpindahan adalah perubahan posisi yang dialami oleh suatu benda. Seperti contoh eh, jarak tempuh dari benda suatu benda yang digerakkan menuju ke arah utara, kemudian berbelok ke arah timur dan berhenti di titik B. Maka jarak tempuhnya adalah total lintasan yang dilalui oleh benda yaitu menuju ke arah utara ini dan ke arah B, ke arah timur. Total lintasannya adalah jarak tempuh. Kemudian perpindahannya adalah perubahan posisi yang dialami oleh benda yaitu jarak dari titik A ke titik B. Itu adalah perpindahan. Kemudian 7. Mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Perpindahan bernilai nol meskipun benda bergerak ketika suatu benda
melintasi suatu eh, melintasi atau menempuh suatu lintasan dan berhenti di titik awal atau kembali ke titik awal, maka perpindahan akan bernilai nol. 8. Apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Kecepatan adalah eh, besaran vektor yang menyatakan seberapa cepat berapa cepat perpindahan suatu benda berubah terhadap waktu. Sedangkan kelajuan adalah besaran skalar yang menyatakan seberapa cepat jarak suatu benda yang berubah terhadap waktu. 9. Kapan percepatan bernilai nol tetapi benda tetap bergerak? Percepatan bernilai nol terjadi di gerak lurus beraturan saat kecepatan bersifat konstan. 10. Jelaskan makna tanda negatif pada kecepatan. Tanda negatif pada kecepatan menunjukkan arah yang berlawanan dengan titik acuan positif yang dipilih. 11. Apa ciri utama gerak lurus beraturan atau GLB? Ciri utama gerak lurus beraturan adalah memiliki kecepatan yang bersifat konstan dan percepatan sama dengan nol. 12. Mengapa grafik ST gerak lurus beraturan atau GLB berbentuk lurus? Karena benda bergerak dengan kecepatan konstan, jarak tempuh bertambah jarak tempuh bertambah secara linear dengan waktu. 13. Apa perbedaan kayak gerak lurus beraturan atau GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau GLB secara konsep? Yang pertama, GLB atau gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang bersifat konstan dan percepatan sama dengan nol. Sedangkan gerak lurus berubah peraturan atau GLBP memiliki kecepatan yang berubah dan percepatan yang bersifat konstan. 14. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Karena gravitasi adalah penyebab utama benda jatuh bebas atau gerak vertikal dengan percepatan tetap. 15. Jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak, yaitu horizontal dan vertikal, karena komponen gerak tersebut bekerja secara independen namun terjadi dalam waktu yang bersamaan. Pada gerak pada arah horizontal, gerak dianggap tidak memiliki percepatan sehingga kecepatannya bersifat konstan. Sedangkan pada arah vertikal, benda dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi secara konstan, menyebabkan percepatan ke arah ke bawah dan kecepatan yang sehingga kecepatannya sehingga kecepatannya berubah-ubah. 16. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Gaya adalah suatu interaksi yang dapat mengubah status gerak atau bentuk benda dengan satuan Newton. 17. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Karena adanya gaya seimbang. Satu gaya yang diberikan pada benda diam dilawan oleh gaya lain yang besarnya sama dan arahnya berlawanan, maka benda itu akan tetap diam. 18. Jelaskan hukum satu Newton secara konseptual. Hukum satu Newton menyatakan bahwa benda akan mempertahankan keadaannya kecuali ada gaya luar total yang bekerja padanya. 19. Apa makna inersia? Inersia adalah kecenderungan kecenderungan benda mempertahankan keadaannya. Semakin besar massa, maka semakin besar inersianya. 20. Jelaskan hubungan gaya, massa, dan percepatan. Seperti pada hukum 2 Newton, maaf, seperti pada hukum 2 Newton, percepatan berbanding lurus dengan massa dan berbanding terbalik dengan gaya, yang bisa ditulis dengan rumus percepatan atau A sama dengan
resultan kaya dibagi massa, atau resultan kaya sama dengan massa dikali percepatan. 21. Mengapa kaya selalu muncul berpasangan? Kaya selalu muncul berpasangan karena hasil interaksi antara dua benda yang dikenal sebagai pasangan aksi reaksi menurut hukum 3 Newton. Jika benda A memberikan kaya pada benda B secara bersamaan akan memberikan kaya yang sama besarnya, namun berlawanan arah pada benda A. 22. Apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Tujuan menggambar diagram benda bebas adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis semua gaya luar yang bekerja pada suatu objek secara terisolasi. 23. Jelaskan fungsi gaya normal. Fungsi gaya normal adalah untuk menyeimbangkan gaya lain agar benda tidak menembus permukaan bidang sentuh. 24. Mengapa gaya gesek selalu berlawanan arah gerak? Gaya gesek selalu berlawanan arah gerak karena menentang kecenderungan gerak relatif. Gaya gesek ada untuk mempertahankan kondisi diam atau memperlambat gerak benda. Tanpa berlawanan arah, benda yang sekali didorong benda yang sekali didorong tidak akan pernah berhenti. 25. Apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Penyebab benda meluncur di bidang miring adalah komponen gaya berat yang sejajar dengan bidang miring. 26. Mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak melingkar? Gaya sentripetal diperlukan pada gerak melingkar untuk secara terus-menerus untuk me- secara terus-menerus untuk mengubah arah kecepatan benda menuju pusat lingkaran dan memaksanya bergerak melengkung. 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya sentrifugal secara teknis dianggap sebagai gaya semu atau efek inersia. Gaya ini terasa nyata saat pada berada dalam gaya ini terasa sangat nyata. Gaya ini terasa nyata saat berada dalam kerangka acuan berputar. 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi percepatan? Pada gerak lurus, percepatan muncul pada percepatan muncul karena perubahan besar kecepatan. Pada gerak melingkar ada dua percepatan yang bekerja, yaitu percepatan sentripetal dan percepatan tangensial. Pada percepatan sentripetal, percepatan sentripetal hanya ada selalu ada selama benda berputar meskipun lajunya konstan. Sedangkan percepatan tangensial hanya ada ketika percepatan tangensial hanya ada jika besar kecepatan berubah. 29. Jelaskan pengertian usaha. Dalam fisika, usaha didefinisikan sebagai besarnya energi yang diberikan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda sejauh perpindahan. Secara matematis, usaha dirumuskan sebagai usaha sama dengan gaya dikali perpindahan dikali cos theta, di mana theta adalah sudut antara arah gaya dan arah perpindahan. Usaha dianggap ada jika Usaha dianggap ada jika gaya yang diberikan untuk memindahkan gaya yang diberikan berhasil memindahkan benda tersebut secara efektif.
30. Kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya? Usaha bernilai nol meskipun ada gaya pada saat gaya tegak lurus terhadap perpindahan. Atau jika arah gaya dan arah gerak membentur diskusi. Seperti contoh, seseorang membawa ember dan berjalan di jalanan datar. Gaya angkat tangan saat membawa ember yaitu posisi vertikal dan jalanan datar yang posisi horizontal. Karena tegak lurus, gaya angkat tidak melakukan usaha terhadap ember. Maka dari itu usaha bernilai nol. Apa makna 31? Apa makna sudut dalam rumus usaha? Sudut dalam rumus usaha bermakna arah gaya terhadap perpindahan. Sudut ini menentukan sudut ini menentukan seberapa besar komponen gaya yang searah dengan perpindahan. Karena hanya gaya horizontal yang yang bisa menghasilkan usaha. 32. Jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Hubungan usaha dan energi kinetik dikenal sebagai teorema usaha energi. Usaha total yang dilakukan oleh gaya-gaya pada suatu benda sama dengan perubahan energi kinetiknya. Artinya, jika kita melakukan usaha positif pada suatu benda, maka energi kinetiknya akan semakin meningkat. 33. Apa yang dimaksud dengan energi potensial? Energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda karena posisi, bentuk, atau susunannya. 34. Kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik bersifat kekal jika hanya gaya konservatif yang bekerja atau tidak ada gaya luar non konservatif yang bekerja pada sistem. Dalam kondisi ideal hanya ada gaya konservatif, maka pengurangan energi potensial akan selalu dibarengi dengan penambahan energi kinetik dalam jumlah yang sama, sehingga totalnya akan tetap. 35. Mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan? Energi bisa hilang ketika ada gesekan terjadi karena energi mekanik berubah menjadi energi panas atau suara atau energi yang lain. Gesekan adalah gaya non-konservatif yang melawan gerakan. Mengubah kerja mekanik menjadi panas akibat mikroskopis interaksi mikroskopis terhadap permukaan kasar sehingga benda menjadi lambat atau benda melambat. 36. Jelaskan konsep pusat massa. Konsep pusat massa adalah sebuah titik representatif di mana seluruh massa suatu benda atau titik partik atau sebuah partikel atau suatu partikel dianggap terpusat. Dalam perhitungan mekanika, pergerakan dalam perhitungan mekanika, pergerakan benda, pergerakan benda yang kompleks dapat disederhanakan hanya dengan meninjau pergerakan titik pu- titik pusat massanya saja. 37. Mengapa sistem partikel dapat dianalisis sebagai suatu benda? Sistem partikel dapat dianalisis sebagai suatu benda karena adanya hukum kedua Newton untuk sistem partikel. Hukum ini menyatakan bahwa gaya eksternal total yang bekerja pada sistem hanya akan memengaruhi percepatan pusat massa di sistem tersebut. Gaya internal akan saling meniadakan sehingga kita cukup memandang total massa dan gaya luar yang bekerja. 38. Apa makna momentum secara fisis? Secara fisis, momentum adalah ukuran kesukaran untuk memberhentikan benda yang sedang bergerak. Momentum merepresentasikan kuantitas gerak yang dimiliki suatu benda. Semakin besar momentumnya, maka semakin besar
juga efek yang ditimbulkan benda saat bertumbukan dengan benda lain. 39. Mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Karena benda bermassa besar memiliki inersia yang besar. Artinya, benda tersebut memiliki kecenderungan yang kuat untuk mempertahankan keadaan geraknya. Secara matematis, untuk menghentikan benda dalam waktu tertentu, itu dibutuhkan gaya yang berbanding lurus dengan massa. Jadi, semakin besar massa, maka semakin besar juga gaya yang dibutuhkan. 40. Jelaskan pengertian impuls. Impuls adalah hasil kali antara gaya rata-rata yang bekerja pada suatu benda dengan selang waktu gaya tersebut bekerja. 41. Apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Hubungan impuls dan perubahan momentum dikenal sebagai teorema impuls momentum. Secara matematis, impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda tersebut. Yang dituliskan rumus sebagai I sama dengan delta P sama dengan M dikali VT dikurangi V0. Secara fisis, jika memberikan gaya pada benda dalam selang waktu tertentu, maka kecepatan benda akan berubah yang otomatis juga akan merubah momentumnya. 42. Kapan momentum kekal? Momentum suatu Momentum suatu sistem kekal ketika tidak ada gaya luar total yang bekerja pada sistem tersebut. Hukum kekekalan momentum ini berlaku terutama saat terjadi peristiwa interaksi seperti tumbukan, ledakan atau interaksi partikel di mana total momentum sebelum kejadian sama dengan total momentum sesudahnya. 43. Mengapa gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem? Gaya internal tidak memengaruhi momentum sistem karena gaya tersebut bekerja berpasangan sama besar namun berlawanan arah berdasarkan hukum 3 Newton. Pasangan gaya internal ini saling meniadakan dalam sistem tertutup. Momentum individu benda dapat berubah, tetapi momentum total sistem tetap konstan. 44. Apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna adalah jenis tumbukan di mana total energi kinetik dan momentum sistem kekal sebelum dan sesudah tumbukan. 45. Apa perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting? Perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting terletak pada kekekalan energi kinetik dan kondisi benda setelah bertumbukan. Tumbukan lenting sempurna mempertahankan total energi kinetik dan benda terpisah. Sedangkan tumbukan tidak lenting sama sekali meng- sedangkan tumbuhan tidak lenting sama sekali mengakibatkan benda menyatu atau menempel dan energi kinetik berkurang. 46. Jelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik adalah kondisi suatu benda atau sistem yang diam total dan tidak berotasi, meskipun terdapat gaya-gaya yang bekerja padanya. Syarat utama kesetimbangan statik adalah total gaya pada benda. Total gaya pada benda tersebut harus nol, yang sering dianalisis dalam teknik dan fisika untuk memastikan struktur stabil.
Nomor 47. Mengapa benda diam belum tentu setimbang? Benda diam belum tentu setimbang karena definisi dalam fisika tidak hanya sekedar tidak bergerak, melainkan tidak memiliki percepatan atau resultan gaya nol dan tidak memiliki percepatan sudut atau resultan torsi nol. 48. Apa syarat kesetimbangan translasi? Syarat kesetimbangan translasi tercapai jika resultan gaya eksternal yang bekerja pada benda bernilai nol. Artinya, benda tidak akan berpindah tempat atau kecepatannya konstan. 49. Apa syarat kesetimbangan rotasi? Kesetimbangan rotasi tercapai jika resultan torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda terhadap titik tumpu manapun bernilai nol. Artinya, benda tidak akan berputar atau kecepatan sudutnya konstan. Untuk kesetimbangan benda tegar yang sempurna, baik baik syarat translasi maupun rotasi harus terpenuhi secara bersamaan. Terakhir, 50. Jelaskan makna torsi secara intuitif. Secara intuitif, torsi adalah dorongan atau tarikan yang memutar, bukan mendorong lurus yang di, yang dipengaruhi oleh seberapa besar gaya yang diberikan dan seberapa jauh jaraknya dan dari titik tumpu. Selesai. 50 soal esai konsep. Selanjutnya, saya akan membahas 50 soal pilihan ganda dari bab 1 sampai 6. 1. Besaran berikut yang merupakan besaran vektor adalah, jawabannya adalah C, perpindahan. Besaran vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Perpindahan memiliki nilai dan arah. Contohnya, eh, 5 meter ke arah utara. Sedangkan massa, suhu, dan waktu adalah contoh dari besaran skalar yang hanya memiliki nilai. 2. Pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah, jawabannya adalah yang C, panjang meter. Dalam sistem dalam sistem internasional atau SI, satuan standar untuk panjang adalah meter. Untuk pilihan lain, jawabannya tidak tepat. Untuk pilihan A, gaya seharusnya Newton, massa seharusnya kilogram, dan waktu seharusnya detik atau sekon atau second. 3. Pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah D. Berat bergantung gravitasi. Massa bersifat tetap dimanapun. Sedangkan berat adalah gaya tarik gravitasi terhadap benda. Jika gravitasi berubah, maka berat benda juga akan berubah. 4. Alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah, jawabannya adalah B, keterbatasan alat ukur. Setiap alat ukur memiliki batas ketelitian. Ketidakpastian muncul karena alat tidak bisa mengukur secara sempurna atau adanya faktor human error saat membaca skala. Atau bisa jadi ada faktor kesalahan dari peneliti tersebut. 5. Fungsi utama pemecahan vektor adalah untuk, jawabannya adalah yang C, mempermudah analisis arah. Pemecahan vektor bertujuan untuk memudahkan perhitungan matematis, terutama saat kita harus menjumlahkan beberapa vektor yang arahnya berbeda-beda. 6. Jarak tempuh berbeda Jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena, jawaban yang benar adalah C, yaitu perpindahan memperhatikan arah. Jarak adalah besaran skalar, sedangkan perpindahan adalah besaran vektor yang dihitung dari perubahan posisi dengan memperhatikan arahnya. 7. Percepatan bernilai nol ketika benda
C. Bergerak lurus beraturan. Kecepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, kecepatan benda tetap atau konstan, sehingga tidak ada perubahan kecepatan atau A sama dengan 0. 8. Tanda negatif pada kecepatan menyatakan B. Arah gerak berlawanan acuan. Dalam fisika, tanda negatif pada besaran vektor seperti kecepatan biasanya menunjukkan bahwa benda bergerak ke arah yang berlawanan dengan arah positif yang telah ditetapkan. 9. Grafik posisi terhadap waktu pada GLB atau gerak lurus beraturan berbentuk C. Garis lurus. Pada gerak lurus beraturan atau GLB, posisi berubah secara linear terhadap waktu sesuai rumus, yaitu S sama dengan V dikali T. Oleh karena itu, grafik ST akan membentuk garis lurus miring atau linear. 10. Gerak parabola dapat dianalisis sebagai kombinasi gerak B. Horizontal dan vertikal. Gerak parabola adalah perpaduan dua gerak GLB atau gerak lurus beraturan pada sumbu horizontal dan GLBB atau gerak lurus berubah beraturan karena pengaruh gravitasi pada sumbu vertikal. 11. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah B. Gaya. Berdasarkan hukum 2 Newton, gaya adalah penyebab utama benda mengalami percepatan atau perubahan keadaan gerak tanpa gaya luar. Benda tidak tanpa gaya luar, benda tidak akan berubah kecepatannya. 12. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep C. Inersia. Hukum 1 Newton juga disebut hukum kelembaman atau inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya tetap diam atau tetap bergerak lurus beraturan. 13. Resultan gaya 0 pada benda berarti C. Percepatan 0. Jika resultan gaya 0, benda tidak mengalami percepatan. Ini berarti benda bisa dalam keadaan atau dalam dua kondisi, yaitu diam atau bergerak dengan kecepatan konstan. 14. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa C. Gaya muncul berpasangan. Hukum 3 Newton atau biasa dikenal dengan aksi reaksi menyatakan bahwa setiap ada gaya aksi akan selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Yang bisa dituliskan sebagai F aksi sama dengan negatif F reaksi. 15. Tujuan utama diagram benda bebas adalah C. Mengisolasi gaya-gaya. Diagram benda bebas digunakan untuk menggambarkan semua gaya yang bekerja pada satu benda secara spesifik, sehingga memudahkan analisis perhitungan resultan gaya. 16. Pada bidang miring licin, penyebab benda meluncur adalah D. M kali G kali sin theta. Pada bidang miring, gaya berat diuraikan menjadi dua komponen. Komponen mg cos theta menekan bidang, sedangkan komponen mg sin theta sejajar dengan lintasan dan menarik benda ke bawah. 17. Gaya sentripetal selalu mengarah ke B. Pusat lintasan. Gaya ini selalu tegak lurus dengan arah kecepatan dan mengarah ke pusat lingkaran agar benda tetap berputar. 18. Pada kerangka inersial, gaya
sentrifugal. C. Gaya semu. Gaya sentrifugal, gaya sentrifugal sebenarnya tidak ada dalam kerangka acuan inersial. Ini adalah gaya fiktif atau semu yang dirasakan oleh pengamat dalam kerangka acuan non-inersial. 19. Usaha bernilai nol jika C. Gaya tegak lurus, gaya tegak lurus gaya tegak lurus dengan perpindahan atau gaya tegak lurus berpindahan. Rumus usaha adalah W sama dengan F kali S cos theta. Jika gaya atau F tegak lurus dengan theta atau sudut yang diketahui sudutnya sama dengan 90 derajat. Tetapi karena tegak lurus, maka sudut sudah pasti berbentuk siku-siku dan sudutnya pasti berukuran 90 derajat. 20. Satuan usaha dalam SI adalah Joule. Joule adalah satuan SI untuk energi dan usaha. 21. Energi kinetik bergantung pada C. Kecepatan. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda karena geraknya. Rumusnya adalah EK atau energi kinetik sama dengan setengah dikali mv kuadrat. Jadi nilai energi kinetik sangat bergantung pada massa dan kecepatan. 22. Energi potensial gravitasi bergantung pada B. Massa dan ketinggian. Energi potensial gravitasi dirumuskan sebagai EP sama dengan M dikali G dikali H. Atau energi potensial sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Besaran ini bergantung pada massa, gravitasi, dan posisi atau ketinggian benda dari titik acuan. 23. Teorema usaha energi menyatakan bahwa B. Usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha total yang dilakukan pada sebuah benda sama dengan perubahan energi kinetiknya atau W sama dengan delta EK. 24. Energi mekanik kekal jika C. Hanya gaya konservatif bekerja. Hukum kekekalan energi mekanik berlaku jika tidak ada gaya luar non-konservatif yang membuang energi menjadi panas. Gaya gravitasi adalah contoh gaya konservatif. 25. Momentum didefinisikan sebagai B, M kali V. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan benda yang bergerak. Secara matematis didefinisikan sebagai hasil kali massa dan kecepatan, yaitu P sama dengan M dikali V. P itu momentum, M massa, dan V adalah kecepatan. 26. 26. Momentum merupakan besaran P vektor. Momentum adalah besaran vektor karena memiliki nilai dan arah. Arah momentum selalu sama dengan arah kecepatan benda tersebut. 27. Impuls berhubungan langsung dengan C. Perubahan momentum. Berdasarkan teorema impuls momentum, impuls yang bekerja pada suatu benda sama dengan perubahan momentum benda tersebut. Atau bisa dituliskan rumusnya sebagai I sama dengan delta P. Delta P sama dengan P2 dikurangi P1. 28. Momentum sistem kekal jika C. Tidak ada gaya eksternal. Hukum kekekalan momentum menyatakan bahwa jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sistem sebelum dan sesudah kejadian adalah tetap. 29. Pada tumbukan tidak lenting sempurna D. Benda menyatu.
Hmm, pada tumbukan tidak lenting sama sekali, kedua benda akan saling menempel dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama setelah tumbukan. 30. Kesetimbangan statik mensyaratkan B. Percepatan nol. Kesetimbangan statik berarti benda dalam keadaan diam sempurna. Syarat utamanya adalah percepatan linear dan percepatan sudut harus nol yang dicapai jika resultan gaya sama dengan nol dan resultan torsi sama dengan nol. 31. Syarat kesetimbangan translasi adalah B. Resultan gaya sama dengan nol. Kesetimbangan translasi terjadi ketika benda tidak mengalami perubahan gerak lurus. Syaratnya adalah resultan semua gaya yang bekerja pada benda tersebut harus sama dengan nol. 32. Syarat kesetimbangan rotasi adalah C. Resultan torsi sama dengan nol. Kesetimbangan rotasi terjadi ketika benda tidak mengalami perubahan gerak putar. Syaratnya adalah total momen gaya atau torsi terhadap suatu titik poros sama dengan nol. 33. Torsi bergantung pada C. Gaya dan lengan gaya. Momen gaya atau torsi secara matematis didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya dengan lengan gaya atau jarak le- jarak tegak lurus dari poros ke garis kerja gaya. 34. Torsi maksimum terjadi jika gaya C tegak lurus batang. Torsi dirumuskan dengan torsi sama dengan F dikali R sin theta. Nilai sinus mencapai maksimum ketika sudutnya 90 derajat. Jika atau tegak lurus berbentuk siku. Jika gaya sejajar batang, torsinya nol karena tidak ada efek putar. 35. Kesetimbangan stabil ditandai oleh B. Energi potensial minimum. Kesetimbangan stabil adalah kondisi di mana jika benda diberi gangguan kecil, ia akan kembali ke posisi semula. Pada posisi ini, benda cenderung berada pada titik energi potensial terendah. 36. Benda diam tetapi tidak setimbang karena C. Masih ada torsi. Benda bisa saja diam secara translasi. Namun jika masih ada torsi atau momen gaya, benda tersebut akan mulai berputar. Kesetimbangan penuh menuntut keduanya harus nol. 37. Pusat massa suatu sistem adalah C. Titik representasi distribusi massa. Pusat massa adalah sebuah titik khayal yang mewakili distribusi rata-rata massa suatu sistem benda. Titik ini merupakan tempat di mana gaya eksternal seolah-olah bekerja pada seluruh sistem. 38. Pusat massa dan pusat berat berimpit jika C. Medan gravitasi seragam. Pusat massa hanya bergantung pada distribusi massa, sedangkan pusat berat bergantung pada gravitasi. Keduanya akan berada di titik yang sama jika percepatan gravitasi bernilai sama di setiap bagian benda tersebut. 39. Kopel gaya menghasilkan B. Torsi tanpa resultan gaya. Kopel adalah pasangan dua kopel atau kopel adalah pasangan dua gaya yang besarnya sama sejajar namun berlawanan arah. Karena gayanya berlawanan, tetapi mereka menghasilkan putaran atau torsi. 40. Sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kilogram.
Percepatan benda tersebut adalah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kilogram. Jadi F sama dengan 10 Newton dan M sama dengan 2 kilogram. Dan yang ditanyakan adalah percepatan. Menggunakan hukum 2 Newton dengan rumus F sama dengan M dikali A. Bisa didapatkan A sama dengan F dibagi M, yaitu 10 Newton dibagi 2 kilogram, yang menghasilkan 5 meter sekon kuadrat, yaitu C. Maka didapatkan percepatan benda tersebut adalah 5 meter per sekon kuadrat. 41. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jarak yang ditempuh dalam 4 sekon adalah menggunakan rumus GLB atau gerak lurus beraturan, yaitu S sama dengan F dikali T, dengan S adalah jarak, V adalah kecepatan, dan T adalah waktu. Seperti yang diketahui, kecepatannya 5 meter per sekon dan waktunya adalah 4 sekon. Berarti S sama dengan 5 dikali 5 meter per sekon dikali 4 sekon sama dengan 20 meter. Jadi jarak yang ditempuh dalam waktu 4 sekon adalah 20 meter, yang C. 42. Sebuah benda bermassa 1 kilogram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter dengan gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Energi potensial awalnya adalah menggunakan rumus energi potensial, yaitu EP sama dengan M dikali G dikali H, dengan M adalah massa yang diketahui yaitu 1 kilogram, dan G adalah 10 meter per sekon kuadrat, dan H adalah ketinggian 20 meter. Jadi energi potensial sama dengan 1 kilogram dikali 10 meter per sekon kuadrat dikali 20 meter sama dengan 200 Joule, yaitu yang C. 43. Sebuah benda bermassa 2 kilogram bergerak dengan kecepatan 3 meter per sekon. Besar momentum benda tersebut adalah menggunakan rumus momentum, yaitu P sama dengan M dikali V, dengan adalah massa yang diketahui yaitu 2 kilogram dikali dengan V kecepatan 3 meter per sekon, dihasilkan adalah P sama dengan 2 kilogram dikali 3 meter per sekon sama dengan 6 kilogram meter per sekon. Jadi momentum benda tersebut adalah C, 6 kilogram meter per sekon. Second atau sekon. Itulah. 44. Sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah menggunakan rumus usaha, yaitu W sama dengan F dikali S, dengan F adalah gaya 20 Newton, sedangkan S adalah perpindahannya sejauh 5 meter, yaitu W sama dengan 20 Newton dikali 5 meter sama dengan 100 dengan satuan Joule, karena usaha satuannya Joule. Jadi usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah C, 100 Joule. 45. Sebuah balok bermassa 4 kilogram berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, percepatan balok adalah, ini menggunakan hukum 2 Newton, yaitu seperti nomor berapa tadi, eh, F sama dengan M dikali A. Sekarang jadi karena yang ditanyakan adalah percepatannya atau A, jadi A sama dengan F dibagi M, dengan F yang diketahui adalah gaya 12 Newton dan M massa 4 kilogram. Jadi percepatan sama dengan 12 Newton dibagi dengan 4 kilogram, didapatkan
Percepatan balok adalah 3 meter per sekon kuadrat, yaitu yang C. 46. Sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 meter per sekon pada lintasan berjari-jari 5 meter. Percepatan sentripetalnya adalah menggunakan rumus percepatan sentripetal yaitu AS sama dengan V kuadrat per R, dengan V-nya adalah 10 meter per sekon dan R-nya adalah 5 meter. Jadi AS sama dengan 10 kuadrat dibagi 5, yaitu 100 dibagi 5 sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sentripetalnya adalah yang D, 20 meter per sekon kuadrat. 47. Sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah menggunakan rumus torsi, yaitu torsi sama dengan F dikali R, dengan F-nya adalah gaya 10 Newton dan R adalah jaraknya 0,5 meter, yaitu didapatkan torsi sama dengan 10 Newton kali 0,5 meter, yaitu 5 Newton meter, yang B. Nomor 48. Sebuah benda bermasa 1 kilogram memiliki energi kinetik 50 Joule. Kecepatan benda tersebut adalah dari rumus energi kinetik atau EK sama dengan setengah dikali mv kuadrat, maka didapatkan rumus untuk mencari kecepatannya atau V sama dengan akar dari 2 dikali energi kinetik dibagi M massa. Didapatkan V sama dengan akar dari 2 dikali 50 dibagi 1 kilogram. Didapatkan akar dari 100 dibagi 1 kilogram, yaitu akar 100 sama dengan 10 meter per sekon. Maka kecepatan benda tersebut adalah C, 10 meter per second. 49. Dua benda bertumbukan tidak lenting sempurna dan menyatu. Jika momentum awal sistem 10 kilogram meter per second, maka momentum akhirnya adalah, menurut hukum kekekalan momentum, momentum total sistem sebelum dan sesudah tumbukan selalu sama. Maka momentum akhirnya sama dengan momentum awal, yaitu 10 kilogram meter per second, yang C. Terakhir 50. Sebuah papan panjang 4 meter ditopang di kedua ujungnya. Jika beban 40 Newton diletakkan tepat di tengah papan, gaya tumpuan di tiap ujung adalah, karena beban diletakkan tepat di tengah papan yang simetris, maka beban tersebut dibagi rata ke kedua tumpuan. Maka gaya tiap ujung adalah 40 Newton dibagi 2, sama dengan B, 20 Newton. Demikian jawaban dan penjelasan soal-soal persiapan UTS mata kuliah fisika dasar dengan 50 soal esai konsep dan 50 soal pilihan ganda dari saya sebagai tugas mata kuliah fisika dasar. Jika ada yang ingin didiskusikan, monggo bisa didiskusikan di kolom komentar. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.